Selamat siang, Bu Nila. Selamat siang, Bu Hani. Ada yang bisa saya bantu? Ya, sebelumnya terima kasih Bu Nila sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Kemarin saya menyampaikan bahwa hari ini dalam rangka memenuhi tugas guru penggerak demonstrasi kontekstual, saya bermaksud mengadakan wawancara dengan Bu Nila berkaitan dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan sesuai dengan kewajiban sebagai seorang pemimpin. Bila ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dan mohon kesediaan untuk memberikan pendapat ataupun dari Bu Nila selaku sekolah di SD Negeri 1 Tekaran ini. Iya, insya Allah saya siap, Bu Heni, untuk membantu memenuhi apa yang menjadi tuntutan sebagai calon guru penggerak. Untuk yang pertama ini berkaitan dengan kesalahan, kan setiap organisasi atau instansi kan tentu lepas dari ada apa ya yang memerlukan penyelesaian. Selama ini bagaimana Ibu mendedikasi kasus itu ada dua, menurut tersebut bahwa ada dilema etika dan moral. Mana kita mengidentifikasi Ya, terima kasih. Ini memang benar dalam sebuah instansi, terutama saya sebagai seorang pemimpin, tentunya banyak sekali di situ masalah-masalah di mana masalah itu harus saya ambil suatu keputusan yang tepat seperti itu, nggih. Dan masalah itu benar sekali tadi ada yang dinamakan dengan dilema etika dan ada juga yang dinamakan dengan rujukan moral. Lalu dalam kami mengidentifikasi masalah mana yang itu termasuk dilema etika dan mana yang termasuk rujukan moral, itu kalau kasus-kasus yang tergolong dilema etika itu biasanya kasus-kasus ini muncul ketika ada dua atau lebih pilihan tindakan yang semuanya itu sebetulnya mempunyai nilai kebajikan, semuanya itu sama-sama benar, di sini saling bertentangan. Itu jadi yang termasuk kasus dilema etika seperti itu. Kemudian untuk yang rujukan moral ini, kasus-kasus ini lebih muncul ketika ada tekanan untuk melakukan sesuatu yang mungkin itu tidak sepenuhnya benar, tetapi sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang seperti itu. Jadi harus istilahnya bisa membedakan mana itu yang dilema etika, mana yang rujukan moral seperti itu. Berarti memang selama ini dari kedua hal itu pernah terjadi gitu. Iya, betul sekali. Terus untuk ketika menghadapi hal tersebut, bagaimana Bu Nila mengambil tindakan Bu Nila dalam mengambil keputusan dari hal tersebut? Jadi untuk masalah tadi kan harus diambil suatu keputusan, nggih. Keputusan itu tentunya harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini memang ada beberapa pihak yang terkait saat saya harus mengambil keputusan, di mana pihak-pihak tersebut misalnya ya semua yang berkepentingan di situ. Kalau di sekolah kita ya ada kepala sekolah, kemudian ada dewan guru, ada orang tua, ada siswa, ada komite seperti itu ya. Jadi tergantung permasalahannya apa, kita libatkan pihak-pihak tersebut yang sekiranya itu memang kita perlukan untuk memberikan suatu keputusan seperti itu. Kemudian juga tidak terlepas ketika kita mengambil suatu keputusan itu harus memperhatikan prinsip keadilan dan empati itu nih, supaya bisa menjaga keseimbangan antara penerapan aturan mana yang adil dan mana yang empati terhadap keadaan individu yang terlibat seperti itu. Jadi harus imbang seperti itu.
Berarti intinya ada dua nih, keterlibatan semua pihak dan mengedepankan keadilan dan empati. Kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan atau prosedur tertentu ketika Bu Nila mengambil keputusan itu ada tidak? Iya, tentunya ada ya Bu Heni. Dalam setiap kami ingin memutuskan segala sesuatu itu pasti ada langkah-langkahnya di mana misal kita menghadapi suatu masalah, yang pertama kita itu perlu mengumpulkan fakta. Ya, jadi mengambil informasi, kemudian mengambil data-data, itu kita kumpulkan terlebih dahulu. Kemudian setelah data-data dari suatu permasalahan itu kita peroleh, kita kemudian bersama-sama melakukan sebuah diskusi dan bermusyawarah seperti itu. Jadi diskusi itu bisa dengan dewan guru, kemudian bisa dengan orang tua, seperti itu dengan komite, tergantung dengan permasalahan yang kita hadapi. Kemudian setelah kita mendiskusikan, tentunya kita menemukan suatu keputusan seperti itu ya, langkah yang tepat. Lalu setelah itu kita evaluasi dampaknya. Jadi dampak yang dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, kita evaluasi dampaknya seperti apa begitu. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi setelah kita mengevaluasi kira-kira ini nanti bertentangan tidak, merugikan salah satu tidak, seperti itu. Kalau sudah dievaluasi baru kita memutuskan atau istilahnya mengambil suatu keputusan yang tepat, memilih tindakan mana yang paling sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian itu Bu, hal-hal yang paling dinilai efektif yang selama ini ketika dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus di 5 etika tadi. Iya, ini ada 3 hal yang saya paling efektif. Yang pertama itu adalah tentang transparansi. Transparansi itu adalah terbuka. Jadi adanya keterbukaan berkomunikasi dan alasan keputusan. Jadi semuanya itu terbuka, saling terbuka memberikan informasi, namanya transparansi. Kemudian juga ada yang kedua yaitu kolaborasi. Kolaborasi ini adanya kerjasama guru, kemudian siswa, orang tua, juga pihak-pihak lain yang di dalamnya itu sekiranya bisa memberikan sebuah solusi. Kemudian yang ketiga itu konsistensi. Jadi kita harus berpegang teguh pada yang namanya sebuah konsistensi atau kita konsisten. Jadi setelah kita mempunyai suatu keputusan, maka kita harus konsisten untuk menjalankannya seperti itu. Menegakkan aturan itu dengan konsisten semuanya, tidak hanya guru aja atau siswa saja, tapi di situ keputusan apa yang diambil kita laksanakan dengan konsisten. Berarti ada transparansi, kolaborasi dan konsistensi. Iya, berikutnya apa ada tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, apa ada tantangan sendiri? Ya, tentu itu pasti ada tantangan ini ya. Ini ada saya sebagai tantangan ini mungkin seperti tekanan eksternal seperti itu ya. Jadi ada tekanan-tekanan atau pengaruh dari pihak luar seperti itu, dari eksternal, mungkin dari orang tua, dari komunitas-komunitas yang bisa mengarah pada kompromi nilai seperti itu. Jadi tekanan dari luar, pihak-pihak luar yang terkait. Kemudian juga keterbatasan informasi. Terkadang dalam memperoleh sebuah informasi itu terkadang memang kita mengalami suatu keterbatasan ya, informasi yang mungkin kurang lengkap, kurang cukup, itu membuat keputusan itu sepenuhnya informatif seperti itu ya. Jadi adanya keterbatasan. Kemudian
tantangan nilai itu konflik nilai. Jadi di mana kita menghadapi suatu situasi dan nilai yang dipegang oleh pihak yang lain itu saling bertentangan. Terkadang seperti itu ya, ada satu yang merasa mungkin dianggap tidak adil seperti itu, ada satu menurutnya sudah adil, itu kan bertentangan. Makan dulu. Kemudian untuk ketika menghadapi atau ada kasus terutama yang berkaitan dengan dilema etika tersebut, selama ini apakah Bunda langsung menyelesaikan itu juga? Biasanya ada jadwal-jadwal tertentu atau prosedur tertentu sehingga dalam menyelesaikan ini jadwal, jadi tidak langsung segera diputuskan, jadi ada prosedurnya yang harus menunggu itu. Iya, prosedurnya sebetulnya tergantung pada kasus dilemanya ya. Jadi ada memang segera disikapi, segera ditindak, juga ada yang mungkin itu sifatnya dengan step seperti itu ya. Jadi kalau yang kasusnya itu yang segera diatasi harus penyelesaian segera. Jadi mungkin memang kasus-kasus yang memang harus langsung di itu juga, waktu itu juga, dan mungkin di tempat itu harus selesaikan seperti itu ketika ada kasus yang mendesak. Lalu misal untuk mungkin kasus yang membutuhkan step atau proses-proses itu, ini kami dijadwalkan dalam rapat ya, atau briefing, atau mungkin semacam evaluasi mingguan seperti itu, atau memang kita jadwalkan tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut seperti itu. Oke, jadi kembali kasusnya apa? Betul sekali. Kemudian adakah hal atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bunila dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, tentunya ada ya yang itu bisa membuat saya itu membantu saya, dan saya juga merasa mudah untuk mengambil suatu keputusan. Di sini tentunya ada di sekolah ini ada yang namanya tim solid. Solid inilah yang nanti bisa menguatkan, bisa membantu, mendukung seperti itu. Tim solid itu bisa dari tim guru. Kalau di sini kan otomatis kalau di lembaga pendidikan tim solidnya ya adalah dewan guru seperti itu. Mungkin staf-stafnya, karyawannya ini. Kemudian juga yang mempermudah ini adalah seperti konsultan atau mentor ya. Ini mungkin atasan kita seperti itu ya. Lebih orang-orang yang itu kita anggap beliau itu di ahlinya, di bidangnya. Kalau mungkin kepala sekolah ya nanti ke atasnya lagi pengawas, seperti itu. Atau memang orang-orang yang ahli dalam mungkin dalam keputusan itu ada yang namanya panutan atau idola. Orang yang mungkin bisa membantu kita memecahkan masalah. Nah, Bunila ini yang terakhir Bu, dari yang telah saya sampaikan tadi, apa ya yang Bunila dari pengalaman dari apa yang Bunila ambil atau pengalaman apa yang bisa, pembelajaran yang bisa? Tentunya yang pertama ini masalah komunikasi ya Bu ini ya. Dimanapun ada, di lingkungan semacam apapun, selagi kita itu bisa membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja kita, dengan dengan kita atau lingkungan di kita ada, itu bisa membantu kita memperoleh informasi, kemudian bisa membantu kita bekerja, bisa membantu kita
memecahkan suatu masalah dan sampai mungkin mengambil keputusan seperti itu. Jadi memang di sini pentingnya sebuah komunikasi di dalam suatu lingkungan itu. Kemudian juga ada pengalaman tentang fleksibilitas dan adaptasi seperti itu. Jadi sama saja tadi dimanapun kita berada, ini kalau kita mempunyai sifat yang mudah adaptasi, kemudian kita fleksibel ataupun kita supel seperti itu, ya Allah, semua itu yang mungkin kita anggap itu asing, ketika kita bisa menyesuaikan, bisa adaptasi, itu insya Allah semua juga bisa berjalan dengan mudah seperti itu. Jadi penyesuaian yang paling penting. Itu kemudian juga di sini ada tentunya mungkin kita mempunyai kemudian kita berusaha pada tahapnya. Jadi ini tidak lupa kita itu harus melakukan refleksi, tidak hanya terhadap suatu kasus saja. Kan sebagai seorang guru ini juga setiap hari terus melakukan bersiswa kelas dan itu memang refleksi. Kalau kita sebagai guru merefleksi diri kita, mungkin yang saya ada itu yang singgung masuk dengan yang tadi tentu memang refleksi sangat penting seperti itu untuk menentukan ke depan bagaimana jika kasus ini lagi seperti itu. Ini kayaknya mungkin sudah pertanyaan yang saya sampaikan sudah